Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 3 ya, di subbab 3.1 mengenai limit barisan. Nah, barisan itu apa? Definisinya adalah barisan dari bilangan real itu adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan natural atau bilangan asli ya. Di sini jadi meskipun barisannya itu adalah barisan bilangan real, tapi dia itu didefinisikan oleh himpunan natural. Ya, yang range-nya itu nanti ada di bilangan real gitu. Nah, bilangan naturalnya itu untuk apa? Bilangan naturalnya itu untuk menunjukkan urutan suku-sukunya. Biasanya kan kalau kita membicarakan tentang barisan, itu kan pasti ada suku 1, suku 2, suku 3. Nah, 1, 2, 3-nya itu adalah bilangan asli. Nggak ada kan suku 1/4, suku yang ke setengah, itu kan nggak ada. Makanya di situ definisinya adalah dia didefinisikan di himpunan natural 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya, nanti hasilnya baru dalam bentuk bilangan real gitu. Nah, untuk notasi dari sequence ini sendiri, barisan ini sendiri dinotasikan dengan X, nama barisannya ya. Bisa juga dia dinotasikan dengan elemennya yaitu xn, di mana n itu tadi adalah elemen natural ya, asli. Atau bisa ditulis lengkap seperti ini, xn, n elemen natural. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisan kurungnya. Di situ menggunakan tanda kurung ya, bukan tanda kurung kurawal. Kalau kurung kurawal itu menunjukkan range. Nah, kalau kurung biasa itu menunjukkan barisannya. Apa bedanya? Bedanya nanti di sini. Kalau saya punya barisan ya, di situ ada X dengan barisannya itu -1 pangkat N elemen natural ya. Kalau kita list isi barisannya apa aja. Oke, -1 pangkat 1 itu kan -1 ya. -1 pangkat 2 itu 1. -1 pangkat 3 kembali lagi -1. -1 pangkat 4 itu 1. Berarti ini kan barisannya seterusnya -1, 1 dan seterusnya. Barisannya seperti ini. Ini kalau kita menuliskan barisan. Nah, kalau kurung kurawal itu kan melihat keanggotaannya apa aja. Ini kan ya. Kalau kita tulis dalam kurung kurawal, ini itu ya akan menjadi dari -1 sampai 1. Jadinya kan kayak gini ya. Kalau kurung kurawal itu karena dia memperhatikan anggotanya hanya ada 2, berarti ditulisnya -1 sama 1. Tapi kalau barisan enggak, barisan itu menunjukkan urutannya. Suku 1 berapa, suku 2 berapa, suku 3 berapa gitu. Kalau ini menunjukkan elemennya. Elemennya isinya -1 sama 1. Makanya kalau barisan kita menuliskannya menggunakan kurung biasa. Gitu. Kemudian di sini ada barisan yang ditulisnya itu adalah setengah, 1/4, 1/6, 1/8. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk umumnya, yaitu X ya sama dengan 1/2N. Itu kan ya, karena itu adalah bilangan genap semua yang di bawah itu. Makanya itu 2N, N-nya elemen natural. 1/2N gitu. Nah, barisan itu juga selain menggunakan general form, bentuk umum, kita bisa menuliskannya secara rekursif. Sepertinya ini sudah pernah kalian pelajari di matematika diskrit ya, tentang rekursif ya. Di 3.1.2 itu ada B elemen R, sequence B-nya itu isinya B, 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 B. Nah, kalau barisan itu tetap, suku 1 sampai seterusnya, isinya itu tetap B, B, B saja, itu namanya barisannya barisan konstan.
Nih. Kemudian yang di B itu ada B kuadrat, B pangkat 3, dan seterusnya sampai bentuk umumnya Bn ya. Berarti kita menuliskan general formnya itu adalah B pangkat N. Ya, B pangkat N. Ini B pangkat 1 kan ya. Ini suku pertama, X1-nya. Ini X2, ini X3-nya, dan seterusnya. Kemudian, barisan yang ditulis secara rekursif atau induktif, itu kalau di matematika diskrit sudah pernah kita pelajari, kita menuliskannya bahwa suku selanjutnya itu ada hubungannya dengan suku yang sebelumnya. Jadi di sini, kalau ada barisan yang bentuk umumnya itu 2N, kalau saya tulis ya, barisannya ini isinya apa aja? 2, 4, ya, 6, 8, 10, dan seterusnya. Gini kan ya. Suku pertamanya X1-nya itu kan 2. X2-nya berapa? X2-nya ini 4. Nah, 4 itu dapatnya dari mana? Nah, kalau kita perhatikan, 4 itu X2-nya ya, itu dari 2 ditambah 2. Itu kan? 2-nya tadi dari mana? X1 ditambah 2. Kemudian X3. X3 itu adalah, kalau kita lihat dari suku yang keduanya, itu kan 4 ditambah 2. Gitu kan ya. Ini kan jaraknya plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. 4 tambah 2, X2 ditambah 2. Nah, di sini akhirnya saya punya Xn plus 1. Nih, kalau X2 dia X1 ditambah 2. Kalau X3, X2 ditambah 2. Nah, kalau Xn plus 1 ya berarti Xn ditambah 2. Nah, ini adalah penulisan secara rekursif ya. Gitu. Kemudian bilangan barisan Fibonacci ya. Fibonacci itu juga ditulis dalam bentuk rekursif dengan diketahui dua suku pertamanya. Misalkan di sini F1 dimulai dari 1, F2-nya juga 1. Nah, Fibonacci itu suku selanjutnya adalah penjumlahan dari dua suku yang sebelumnya. Itu maksudnya kayak gitu. Fn plus 1 itu sama dengan Fn min 1 yang dua suku sebelumnya ditambah Fn 1 suku sebelumnya. Kalau didapatkan, ini suku pertamanya, ini suku kedua sudah diketahui di sini. Kemudian suku ketiganya adalah penjumlahan dari ini 1 ditambah 1. Dapatnya 2. Kemudian 3 dapat dari mana? 2 suku sebelumnya apa? 1 sama 2 ditambah jadi 3. Kemudian di sini ada 5. 5 dapat dari mana? 2 ditambah 3. Dan seterusnya. Ini adalah Fibonacci yang ditulis dalam bentuk rekursif.